Tidak dibiarkan seseorang mengatakan dirinya beriman sebelum datang cobaan. Kita sudah milih si A sebagai istri, sebagai suami. Karena kita sudah berkomitmen untuk mencintai seseorang, untuk berumah tangga dengan seseorang, tidak semudah itu. Datanglah cobaan demi cobaan untuk membuktikan komitmen kita. Aku akan menjadi ibu yang baik, aku akan menjadi bapak yang baik, aku akan menafkahimu dengan baik. Semuanya tidak semudah itu dilakukan. Ada banyak hal yang terjadi untuk membuktikan tidak akan dibiarkan seorang mengatakan dirinya menafkahi sebelum datang cobaan. Wah, aku besok mau diet, aku besok mau nggak makan ini, nggak makan itu. Tiba-tiba kita jadi ngiler banget, disuguhi ini kah, atau tadi ngiler aja, nggak bisa. Tiba-tiba kepingin banget yang nggak karuan. Bisa aku puasa, ternyata ada kondangan, ternyata perutnya perih, ternyata nggak sahur. Besok aku mau bayar utang duit ke orang, ternyata kebutuhan ini ada, itu ada. Kan ini butuh. Nah, memang itu butuh, tapi kan kamu niat bayar utang, ya gimana caranya dong. Nah, begitulah, setiap kali kita berkomitmen pasti datang ujian, pasti datang cobaan, yang itu adalah untuk meneguhkan. Ketika kita diteguhkan, kita lupa, kita lalai, kita menyerah, ketika itulah akhirnya semuanya kan jadi omong kosong. Dulu pertama kali membaca, karena zaman dulu memang yang jilbaban aja sedikit ya, dulu semangat beragama, kemudahan akses mendapatkan ilmu itu kan tidak sebesar sekarang ya. Dulu pertama kali kuliah, lihat perpustakaan, kemudian suka mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah dari orang-orang yang berilmu. Wah, aku pengen seperti itu, aku pengen seperti Nabi Muhammad yang beliau memberikan apa yang hanya beliau punyai hari itu. Puasa, gak punya apa-apa lagi, datang orang yang bilang aku gak makan sekian hari diberikan. Wah, aku pengen seperti itu. Dengar kisah para sahabat yang ini, yang itu. Wah, aku pengen seperti itu. Dengar kisah Al-Khonsah, wah aku pengen nanti anak-anakku begitu. Dengar ini, dengar semuanya. Membuat saya jadi kepingin sekali untuk seperti yang saya tahu. Tapi ternyata begitu dikasih jalan untuk menuju ke sana, berteriak-teriak, merung-merung, merasa kesakitan. Kebaikan seseorang terlihat ketika, wah aku pengen dermawan, tapi ternyata ketika cuma pegang duit 20.000, waduh ini 20.000 kalau dikasihkan, nanti makan apa ya anak-anak? Ketika sudah merasa malu kepada Allah, mau sudah dikasihkan, kok malu ya Allah, kok tidak percaya ya Allah. Sudah diberikan, sudah 20.000. Bukan untuk urusan penting dia butuh makan, karena kebetulan waktu itu punya kebiasaan, katanya seorang tamu itu harus dibeginikan begitukan, maka itu menjadi sebuah kebiasaan. Lalu tiba-tiba ketika akhirnya itu menjadi kebiasaan, terus ekonomi berubah, bingung. Biasanya disaji dengan baik, biasanya disangoni, biasanya diberikan bensin. Uangnya cuma 20.000 aja, enggak pegang uang yang lain. Gimana ini? Kalau dikasih, anak-anak makan apa besok? Nah, ternyata akhirnya berhasil, udah dikasih 20.000-nya. Ini buat beli bensin sama buat sangu. Kita kan tahu Allah Maha Baik, menyukai yang baik. Janji Allah pada kebaikan akan dibalas 3 kali lipat, 10 kali lipat, 700 kali lipat. Menanti-nanti mana ya balasan Allah? Seminggu, 2 minggu kok enggak berlipat-lipat, kok enggak ada uang masuk yang banyak. Harusnya kalau 20, kalau 10 kali lipat aja cuma 200, kok enggak ada pemasukan langsung 200. Apalagi kalau sampai 700 kali lipat. Nah, hanya bingung, hanya melakukan Allah. Di situ adalah untuk apa? Untuk menemukan kebenaran bahwasanya yang disebut dengan keyakinan itu tidak akan goyah. Kamu dikabul atau tidak dikabulkan oleh Allah, doamu, permintaanmu, keyakinanmu, itu urusannya Allah. Presiden aja punya hak prerogatif, pemerintah aja merasa punya hak menaikkan harga sewaktu-waktu. Kenapa Allah yang merupakan Tuhan dari makhluk yang diciptakannya, bumi yang diciptakannya, tidak boleh berbuat apapun yang diinginkannya? Belajar menghormati Allah dan belajar untuk percaya, bukan hanya karena tidak diberi maka tidak percaya.
kesulitan demi kesulitan mulai terjadi untuk membuktikan dari kepercayaan, keyakinan ataupun komitmen dari yang sudah kita putuskan. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan demi kesulitan, maka ingatlah, tidak akan dibiarkan seseorang mengatakan dirinya beriman. Besok aku mau sabar sama anak-anak gak marah-marah. Ya ampun, anak ini besoknya begini. Ingatlah dengan komitmen yang sudah kita bangun. Ingatlah dengan niat yang sudah kita bangun. Itu adalah peneguhan. Kebaikan itu terlihat ketika dalam keadaan sempit. Kebenaran itu terlihat ketika dalam kesusahan, ketika dalam keadaan sedang terjadi.